Sobat Maestro, lagu ciptaan Kus Plus Kolam Susu menggambarkan kekayaan dan kemakmuran negeri Nusantara. Tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan kondisi yang ada saat ini. Masih banyak anak-anak jalanan, anak-anak putus sekolah, pengangguran, gelandangan, dan juga pengemis yang tidak sedikit kita temui di berbagai tempat di seluruh kota di Indonesia. Bahkan masalah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia. Di berbagai negara, termasuk negara berkembang seperti Amerika pun menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Apalagi menjelang masa-masa Ramadan ataupun hari-hari raya tertentu, keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bak jamur di musim hujan. Siapa yang bertanggung jawab atas fenomena anak jalanan, gelandangan, dan para pengemis ini? Sobat Maestro, keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Departemen Sosial mendefinisikan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau tempat-tempat umum lainnya. Menurut Departemen Sosial tahun 2007, pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sedangkan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Nah, Sobat Maestro, sebagaimana diketahui anak jalanan sering ditemukan di pinggir jalan dengan keadaan yang cukup memprihatinkan, mengingat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan kekayaan alam yang dimiliki. Persoalan anak jalanan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga tidak heran jika di setiap sudut kota penjuru negeri ini pasti terdapat anak jalanan, gelandangan, dan juga pengemis dengan berbagai kondisi, seperti anak jalanan yang menjadi pengemis, pengamen, tukang parkir, dan sebagainya. Banyaknya anak jalanan di negeri ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor apa saja yang mempengaruhi maraknya anak jalanan, gelandangan, dan juga pengemis di Indonesia? Ya sebenarnya istri saya sih protes, tapi gimana lagi? Ekonomi masalahnya. Ekonomi nggak memadai. Kalau dulu kan ibaratnya kerja di proyek. Karena kerja di proyek itu gaji nggak digaji, mandornya keburu kabur. Ya mau nggak mau pulang nggak bisa, ikut teman jadi begini. Kalau saya, pikiran saya Jakarta lebih bagus, cari duit paling gampang, nggak taunya malah susah. Ya dibilang cukup nggak cukup. Ya, sekarang kalau penghasilan semuanya 50 sampai gede 80. Anak saya 7, makan 2 kali. Kalau 7.000 kali 5 aja udah Pak. Belum rokok saya, kopi saya udah. Kalau rezeki kita lagi bagus, ya dapat. Sekitar 90-80 dapat. Tapi kalau lagi musim hujan begini, buat makannya udah cukup. Syukur. Kalau hujan gini kan harga bosnya semuanya sendiri, potongannya semuanya sendiri. Ya kalau saya mulung botol apa aja sih yang laku dijual saya ambil. Cuman yang nggak diambil ya nggak ada sih, semuanya banyak yang laku. Saya ambilin, saya berapilain lagi gitu. Kalau nggak diambilin semua, kita ya penghasilannya makin kurang. Mau nggak mau walaupun harga itu 500 perak saya ambil.
Kalau saya netap nggak tentu. Kadang-kadang kalau musim hujan kita lari ke Sabang. Kalau musim terang ya di sini. Soalnya kan kalau di Sabang sore masih banyak toko pada buka. Jadi kan belum bisa naruh gerobak. Ya nyari kontrakan sekarang nggak mampu. Kebanyakan di atas 500. Sedangkan penghasilan saya nggak nyampe dari 100. Boro-boro buat ngontrak. Anak sekarang ikut saya 5. Kalau takut udah jelas pasti, namanya orang tua takut kena pergaulan yang nggak beres, takutnya ke situ. Tapi ya keadaannya begini mau diapain? Nggak bisa. Kalau pendidikan, alhamdulillah yang satu sekolah, sisanya belum. Cuman ya itu, belajarnya terganggu. Mau belajar nggak bisa, di gerobak. Pas lagi belajar hujan. Sebenarnya kawasan sini termasuk yang masih agak aman. Kalau yang lainnya nggak bisa. Itu kan tergantung kitanya lah ibaratnya. Tergantung kitanya bisa jaga kebersihan, bisa jaga supaya jangan berantakan. Kalau saya pernah ketangkep, ya setelah ketangkep pernah dibawa ke Comal. Di sini 18 hari, di Comal ditahan 10 hari. Habis itu ya udah dikeluarin begitu aja. Nggak dikasih pengarahan apa nggak ada. Kalau cuman Satpol PP mah nangkep, ada duit keluar, nggak ada duit lanjut ke dinas sosial. Kapok ya kapok, namanya siapa ya orang yang mau ketangkep kan. Tapi namanya gimana mau nyari kontrakan, duit nggak ada. Orang belum lama istri saya ketangkep 300.000 seminggu. Nggak ada itu ya masuk sebulan. Kalau negara ini pengennya orang kaya kita dikasih tempat khusus buat pemulung. Jadi kalau udah ada tempat buat pemulung, siapa yang melanggar jam kerja ya ditangkap silahkan. Pengennya sih kerja, tapi nyari kerjaan di Jakarta kan susah. Dikit-dikit ijazah, nggak ada ijazah mana bisa. Walaupun ada KTP juga nggak bisa. Aja kalau bebasnya makan dapat diolah buat makan dewek lumayan gitu. Tadinya buat lawan, buat beli sayuran jadi enggak, terus kalau ngasih jadi seneng gitu. Dapat apa mendingan dibuang mendingan dimakan sama orang. Jadi itu kebiasaan begitu kagak bisa diudahin gitu. Enggak takut. Wah alam aja, kalau bebas saya sakit wayanya lagi sakit.
Kalau lagi batuk, wayang lagi batuk gitu aja. Nggak masalah ngeri-ngeri, ada kumannya, ada apa. Enggak sih, betul dibebasin aja. Sejak 10 tahun saya tinggal di sini karena orang tua nggak ada penghasilannya di Muara Gembong, kampung. Kegiatan sehariannya keborongan, nyari lawan, terus apa aja dah, asal layak dimakan. Terus habis itu kalau ada yang ngasih duit saya terima, kalau yang enggak. Di borongan kentus. Borongan itu apa sih? Borongan itu kayak mobil udah apa tuh namanya, kayak restoran udah pihak dia gitu ngambil sampahnya. Jadi itu diambil sama dia, dibuang ke sini, jadinya nggak ke bulog gitu di atas. Jadi itu udah khusus buat yang sampah itu gitu diambilnya. Kayak mall apa gitu. Kayak mall mana nih, mall ituan Jakarta apa mall mana, ya udah pesangkutan dari sini, dari Kentus gitu. Dia itu nggak bisa pesangkutan di Kebulok, jadi mobilnya khusus dia doang, mobil dia. Kalau berangkat jam 4:30 udah berangkat, terus jalan. Kadang-kadang kelihatan doang tuh. Kadang-kadang kan yang punya borongan kadang-kadang ngomel kalau diacak-acak. Yang kelihatan doang kita ambil, kelihatan bebasannya kulit ayam apa kelihatan tuh saya ambil. Ada nasi, semuanya ada dah yang sepah. Ada lawan, terus buah-buahan, cabai, bawang, terus ketimun, apa daging, ayam mentah, ikan. Dari borongan pulang ke sini dicuci, kalau banyak dijual, kalau sedikit dimasak sendiri. Kalau biasanya masak sih dibuat masak. Gimana ngolahnya, enak enggaknya. Kalau ngolahnya bisa enak, kalau olahnya nggak bisa nggak enak. Sumbernya tahu dia, emang dia udah tahu dari dulu sih, dari dulu emang dia mendingan tahu orang sini sih mendingan dari borongan, tadi dia ringanan, belanja ringan doang. Ya, lumayan, tadinya semuanya kecukupan, anaknya jajan, terus makan. Kan kalau dari tukang sayur kan mahal. Kalau setiap hari itu apa sih yang paling banyak ibu temuin di borongan? Roti paling banyak. Roti pizza, roti ada sosis, ada kacang hijau, terus coklat. Tiap hari sih di borongan ada roti. Mau? Gimana? Yang itu. Ini. Iya. Belum makan Dedek? Iya. Belum dikasih sama itu. Bapak mah. Enak. Kira-kira sudah sejak kapan nih anak ibu dikasih makan dari borongan? Dari sejak kecil. Ya dibiasain sejak kecil. Biar kagak kata orang sih kaget. Tiap hari disuapin. Disuapin dia seneng, nggak disuapin dia makan sendiri. Enggak takut. Wah lama aja. Kalau biasa sakit, wayanya lagi sakit. Kalau lagi batuk, wayanya lagi batuk gitu aja. Nggak masalah ngeri-ngeri, ada kumannya, ada apa. Sobat Maestro, banyaknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak muncul begitu saja. Banyaknya anak jalanan di negeri ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor sosioekonomi. Sobat Maestro, penyebab yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan sosioekonomi yang kurang tepat sehingga menyebabkan adanya kesenjangan pembangunan di antar wilayah, antar sektor, antar kelompok masyarakat dan sebagainya. Dengan adanya kesenjangan tersebut,
kemudian menimbulkan beberapa dampak yang nyata di negeri ini, seperti kesenjangan kesejahteraan antar wilayah dan kelompok masyarakat, kesenjangan kekayaan antara wilayah dan kelompok masyarakat, kemiskinan yang struktural, rendahnya kebijakan peduli terhadap anak, tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang anak, lemahnya penegakan hukum, dan lemahnya pengawasan serta bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak. Ada juga faktor sosio-budaya. Dalam hal ini penyebab yang berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan sosio-budaya masyarakat, seperti belum terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan pada kelompok masyarakat yang menganut paham patrilineal, yaitu mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah, dan paham feodal, bermental atasan dan bawahan, maraknya perkawinan dini, hal mana anak dipandang sebagai aset orang tua untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Ada juga penyebab mikro, yaitu penyebab yang berkaitan dengan diri anak dan keluarga, seperti anak tersebut kabur dari keluarga, atau anak tersebut ingin berpetualang dan mencoba hal baru, anak tersebut memiliki gaya hidup konsumerisme, adanya kesulitan hubungan dengan keluarga dan tetangga, rendahnya pendidikan dan keterampilan dari anak tersebut, adanya degradasi moral, anak tersebut buta huruf, adanya disfungsi keluarga, adanya penelantaran dari keluarga, adanya ketidakmampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan anak tersebut ditolak orang tua, salah pengasuhan, adanya kekerasan di dalam rumah, ataupun anak tersebut terpisah dari orang tua, atau mungkin juga adanya keterbatasan orang tua dalam merawat anaknya. Dengan banyaknya penyebab anak jalanan berkaitan dengan keluarga, sehingga diharapkan pemerintah dapat turun tangan dalam memberikan perhatian khusus dalam menangani persoalan yang membelit anak jalanan di negara ini agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sedangkan faktor yang menyebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap anak jalanan diantaranya adalah faktor politik. Dari sudut pandang politik, kadangkala persoalan anak jalanan masih dianggap ringan dan hanya menjadi pembahasan musiman sebagaimana diketahui pada kalangan politisi anak jalanan tidak dijadikan agenda politik karena dianggap anak jalanan tidak dapat dijadikan pendukung politik dan persoalan tersebut bukan merupakan isu politik yang memiliki nilai jual pada saat kampanye pemilihan umum. Seperti sebentar lagi nih ya Sobat Maestro. 2024. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia dari tahun 1998 selain meningkatkan permasalahan anak, juga menurunkan kemampuan pemerintah dalam penyediaan anggaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia yang di dalamnya terkait permasalahan anak, yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana diketahui pemerintah selama 8 tahun, ya ini dalam periode 1992 hingga 2000, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan rata-rata hanya 6%, dan sektor kesehatan 4%. Hal mana anggaran tersebut yang dialokasikan untuk perlindungan anak tidak diketahui secara pasti. Dan sekarang sudah 20 tahun ya dan sepertinya sudah lebih meningkat. Tetapi masih aja dampaknya itu masih belum terasa ya. Nah, yang selanjutnya adalah faktor hukum. Peraturan perundang-undangan tentang anak di Indonesia sebenarnya telah banyak yang dibuat oleh pemerintah bersama legislatif. Melalui ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dengan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, merupakan titik tolak pengakuan hak-hak anak mengingat implikasi dari ratifikasi tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut melalui berbagai kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan. Masih ada juga faktor
yang lainnya ya Sobat Maestro, seperti faktor sosio-budaya ya, seperti perkawinan dini yang masih dominan di negara kita, baik di daerah maupun urban di Indonesia. Hal mana pernikahan di usia dini ini jelas sangat berisiko dan berpengaruh pada anak dan negara ya, seperti anak tersebut berisiko kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan, perkembangan kematangan kepribadian anak, meningkatnya perceraian yang kemudian dapat mendorong anak terjerumus pada perdagangan anak dan eksploitasi seksual komersial anak yang menimbulkan risiko tinggi tertular penyakit HIV atau AIDS, dan banyak lagi faktor-faktor yang lainnya. Sobat Maestro, seperti saya sampaikan di awal bahwa permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan juga pengemis seperti lingkaran setan yang tiap tahun pemerintah juga menggelontorkan begitu banyak dana dalam menyikapi hal ini. Toh faktanya masih banyak sekali kita dapatkan anak-anak di jalanan, gelandangan, dan juga pengemis yang tidak sedikit. Tentunya kita tidak hanya menuntut pemerintah, namun juga membutuhkan peran serta dari kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Dari Gera Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari mengundurkan diri dari program Pelangi Kasih. Kita ketemu lagi di program Pelangi Kasih selanjutnya. Tetap jaga protokoler kesehatan, Tuhan memberkati.